Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa kita bahas untuk masalah Carok lagi ya. Carok Bangkalan Madura. 2 melawan 10, katakanlah yang bertikainya adalah 5 ya. Yang 5 orang itu hanya menyaksikan. Di sini bertarungnya 2 lawan 5, tapi 4 yang tewas itu ya. Nah, apa yang menyebabkan sebenarnya Hasan dan Wardi kalau misalkan disebut pertarungan memenangkan dengan melawan 4 orang ya, tewas di tempat dan 1 orang sebenarnya yang habis di perjalanan menuju ke puskesmas. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa jadi kok? Padahal kan sama-sama mempunyai keahlian bela diri ya, di mana kita ketahui bahwa Mat Tanjar juga adalah guru silat ya. Hasan juga pernah berlatih silat di Kalimantan. Sama-sama punya kemampuan bela diri. Apa yang menyebabkan ini semua bisa dimenangkan oleh Hasan dan Wardi? Begini, sebenarnya kalau sama-sama bela diri artinya mereka sudah menguasai dari segi teknik, bagaimana untuk menyerang, bagaimana untuk counter ya, untuk defense, bertahan seperti itu. Mereka sudah punya teknik. Tapi apa kelebihannya dari masing-masing ini? Kalau masing-masing mempunyai kemampuan yang sama, maka pasti ada kelebihannya di situ ya. Saya tidak berbicara masalah kekebalan ya, karena sebenarnya gini, saya sendiri lebih kepada full body contact. Katakanlah kalau misalkan duel 1 sama 1 ketemu langsung full body contact, kena bersentuhan seperti itu. Saya berbicara sekarang dari segi bela diri ya. Kebetulan juga memang saya pernah ikutlah dalam bela diri ya, kurang lebih dari 30 tahun saya menggeluti bela diri dan berpengalaman juga di berbagai event kejuaraan, baik event kejuaraan kota, daerah maupun nasional. Juga pernah ya bersentuhan dengan fight di lapangan bebas ya. Ya, itu pernah saya alami waktu saya masih muda ya, masih bujang. Nah, dari pengalaman itu, maka saya pengen berbagi. Kenapa sih sebenarnya yang menyebabkan Hasan bisa menang dengan Wardi bisa menang melawan Mat Tanjar maupun Mat Terdam juga yang lainnya? Apa yang menyebabkan itu semua? Satu ya, ini sekali lagi, ini hanya persepsi saya karena saya pengalaman di lapangan ya. Jadi gini, ada satu kelebihan dari seorang bela diri pada saat terjun di lapangan adalah satu, percaya diri. Itu yang penting. Adalah percaya diri ya. Berbeda kalau misalkan terjadinya pada seseorang yang memang polos, tidak punya bela diri, maka untuk percaya dirinya akan berkurang. Nah, kalau orang yang punya bela diri, maka dia akan lebih percaya diri, ada punya keyakinan dan punya keberanian. Kalau mereka punya keahlian bela diri. Nah, tapi bagaimana kalau bertemunya sama-sama orang bela diri? Nah, itu dia. Satu tentunya adalah kemampuan teknis, ya, itu harus jelas. Itu sebagai syarat utama. Kemampuan teknisnya sejauh mana? Kalau dari segi level, kalau misalkan di bela diri ada sabuk di sana, ada tingkatannya apakah dia masih murid, ya, ataukah sudah jadi asisten atau jadi pelatih. Nah, itu kan juga berpengaruh ya. Artinya kemampuan skillnya sampai sejauh apa. Kemudian pengalaman di lapangan sejauh apa. Pengalaman di lapangan dalam artian di lapangan bertanding, juga di lapangan sama-sama di lapangan bebas seperti apa. Itu juga berpengaruh terhadap kemampuan nanti baik itu Hasan, Wardi, Mat Tanjar maupun Mat Terdam. Kemampuan sampai di mana? Apakah mereka sama-sama pelatih? Nah, ini juga harus kita cari tahu juga nih ya. Nah, kalau misalkan berbanding sama sama-sama pelatih, sama-sama
punya kemampuan. Nah, apa yang bisa membedakan bahwa seseorang itu punya kemampuan lebih apa? Ada controlling, emotion controlling. Bagaimana dia bisa mengatur emosi. Nah, ini penting. Nah, pada saat kita berjibaku dengan emosi yang berluap-luap, maka akan berbeda kalau pada saat menghadapinya dia dengan penuh ketenangan. Ya. Luapan emosi dengan ketenangan akan berbanding terbalik ini. Ya. Kalau misalkan dia bertarungnya dengan emosional sangat tinggi, apa yang terjadi? Artinya dia akan terkuras energinya. Ya. Satu, energinya akan terkuras karena apa? Di sana debaran jantungnya semakin terpacu, mengeluarkan energi sehingga memaksa oksigen itu akan sedikit berkurang. Oksigen yang sedikit berkurang, maka tenaganya akan terserap. Makanya kita suka dengar ya, kepala bela diri, disirap tenaganya. Maksudnya disirap bukan diambil gitu, tapi menyerap. Dia mengatur emosionalnya. Pada saat seorang tenang menghadapi dengan orang yang emosional akan berbeda. Maka apa? Nanti akan berbeda di controllingnya, kontrol. Jadi kalau yang emosional, kontrolnya sedikit loss, berkurang kontrolnya. Tetapi kalau yang dia tenang, dia akan mengatur strategi. Baik kuda-kuda, pernapasan dia olah gitu kan. Sehingga pernapasannya lebih tenang. Emosionalnya terkontrol. Beda dengan yang emosional, tidak terkontrol sehingga mengakibatkan oksigen atau napas yang terhisap itu sedikit sekali, mengakibatkan dia cepat lelah. Nah, cepat lelah ini akan mengakibatkan kepada powernya akan berkurang. Di samping itu controllingnya berkurang. Nah, kontrolnya berkurang, oksigennya berkurang, napasnya berkurang, maka berpengaruh kepada keseimbangan nantinya. Jadi keseimbangan posisi kuda-kudanya akan sedikit lemah. Nah, kita lihat siapa sih di pertarungan ini, ya. Di pertarungan ini siapa yang lebih emosional dan siapa yang sebenarnya lebih kontrol, lebih tenang. Kita ketahui bahwa kalau misalkan informasi di media bahwa sebenarnya kalau Hasan lebih tenang ya, kalau dilihat ya. Mohon maaf, ini baru pengamatan saya di media ya. Hasan lebih tenang karena memang Hasan sempat ditempeleng dulu kan, artinya bahwa di sana matanya lebih emosional, terlihatnya seperti itu. Ya mohon maaf kalau salah ya. Tapi terlihat di media seperti itu. Bahwa ada di Mata Anjar ada emosional sedikit. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di lapangan pada saat berjibaku Hasan lebih controlling. Nah, satu itu barangkali itu penyebab daripada kekuatan Hasan lebih besar daripada Mata Anjar karena controllingnya yang tidak terkontrol. Kemudian begini, ada kekuatan lebih ya, ada kekuatan lebih di mana kekuatan lebih itu akan bisa dimanfaatkan pada saat terkontrol. Jadi sebenarnya manusia itu ya, dia punya kekuatan di luar kekuatan normal. Ya, manusia semua sama. Semua manusia itu punya keterbatasan kekuatan ya pada saat keadaan normal. Tapi pada saat keadaan tidak normal, maka dia akan punya kekuatan lebih. Apa itu kekuatan tidak normal? Katakanlah begini, pada saat kita berenang, katakanlah saya ambil contoh berenang ya. Pada saat kita berenang di suatu lautan atau di kolam yang luas, ya. Coba kita bedakan ya, orang yang bisa berenang sama orang yang tidak bisa berenang. Coba kita bedakan ya. Pada saat dia keadaan normal berenang, dia akan maju atau bisa mengambang di air itu dengan katakanlah 1 menit, 3 menit seperti itu. Ya. Dia akan punya kekuatan normal. Tapi bayangkan kalau misalkan misalkan di kolam dia tidak bisa berenang, kemudian dia mau tenggelam. Nah, pada saat mau tenggelam itu, maka si orang itu akan mengeluarkan energi kekuatannya melebihi kekuatan normal. Ya, disitulah muncul
kekuatan lebih. Artinya apa? Kekuatan lebih itu akan muncul pada saat situasi terdesak. Pada saat situasi terdesak, maka dia akan mengeluarkan tenaga energi yang sangat kuat sekali, di luar kontrol dia. Makanya kalau dulu saya pernah jadi lifeguard ya, saya pernah jadi lifeguard di salah satu hotel di Hotel Senayan Jakarta. Dulu saya pernah kerja di sana. Saya pernah jadi lifeguard di sana, di kolam renangnya. Jadi saya memberikan training lifeguard waktu itu. Jadi pada saat kita mau mengambil korban di tengah, ya, pada saat kita mau mengambil korban di tengah kolam yang sedang ada korban yang tenggelam, masih begini-begini di kolam gitu ya, minta tolong. Pada saat kita masuk ke dalam kolam, apa yang dilakukan adalah tekniknya diving. Jadi kita diving, kita berusaha untuk menyelam ke bawah. Jadi tidak boleh pada saat ini korban begini, terus kita menghadapinya di depan dia. Nah itu tidak boleh. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Yang tadinya mau menyelamatkan korban, malah menjadi dua korban. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada saat dia tenggelam, maka apapun yang ada di depan dia akan raih. Ya, karena dia pada saat itu berpikir hanya untuk keselamatan. Dia tidak berpikiran apa-apa lagi, tidak berpikiran masalah hutang, tidak berpikiran masalah kabogo, tidak berpikiran, yang dia pikirkan keselamatan. Jadi pada saat ada orang di depan dia, bisa dibayangkan, jangan orang dikasih ban aja pasti diraih, dikasih kayu aja pasti diraih, dikasih apa aja benda di depan pasti diraih, karena dia pengen selamat tengah tenggelam. Bayangkan kalau ada misalkan lifeguard itu dari depan, maka itu akan dirangkul, dikerowot, pokoknya dia berusaha untuk selalu keluar untuk menghirup udara. Dia nggak akan peduli apa orang itu mau di bawah kayak mau di apa, pokoknya dia di atas. Makanya bahkan didorong apa segala macam, ya. Pokoknya dia pengen menyelamatkan diri. Makanya pada saat diving itu harus dari bawah, kita harus posisi di belakangnya. Jadi kita harus di belakangnya gitu. Nah, pada saat kita di belakang, pegang kedua tangannya, krep, kita bisikin, Anda selamat, tenang, tarik napas dan sebagainya. Kasih psikologi, pendekatan psikologi biar tenang. Nah, ini teknik ya, teknik. Sekali lagi ini kembali lagi kepada tadi, ya. Jadi kekuatan manusia yang normal ada, tapi ada kekuatan yang di luar normal, yaitu apa? Kekuatan yang sudah tidak lagi terkontrol, maka dia akan keluar tenaganya. Pernah lihat maling dikejar massa, ya? Ini contoh lagi ya. Pada saat maling dikejar massa, yang sebenarnya maling itu kalau dia loncat ke pagarnya segini dia loncat, dia tidak bisa loncat dalam keadaan normal. Tapi pada saat dikejar sama massa, itu tembok yang tinggi dia akan terloncati. Apa ada kekuatan lebih itu? Dengan kekuatan sangat lebih kekuatan itu keluar. Nah, apa hubungannya dengan sekarang di kasus Caruk ini? Ya, tidak menutup kemungkinan bahwa emosional yang keluar bisa saja dari almarhum Matanjar dengan emosional yang sangat tinggi, bisa saja dengan menggebu-gebu misalkan ya, akhirnya tidak terkontrol, ya. Nah, yang tidak terkontrol itu menjadi lelah. Lelahnya menjadi cepat dan mengurangi power, tenaga. Sedangkan Hasan menguasai atau mengontrol emosinya sehingga powernya tetap terkendali dan terkontrol sehingga kekuatannya menjadi double. Kekuatan daripada stabil, maksud saya, stabil. Kekuatan daripada Hasan lebih stabil. Makanya celuritnya sempat patah, ya, dan mengambil celurit yang punya Matanjar. Artinya, jadi kalau saya bicaranya dari segi apa? Pengontrolan emosional. Sehingga kalau saya tidak melihat daripada apakah itu kebal apa tidak ya, tapi saya lebih kepada pengontrolan emosional sehingga dia bisa menguasai strategi, menguasai lapangan Hasan dan kekuatannya lebih stabil. Ya, sebenarnya kekuatannya lebih tinggi kekuatan Matanjar, tetapi tidak terkontrol sehingga kekuatan yang lebih itu dihindari akhirnya menjadi cepat lelah, powernya menjadi berkurang, akhirnya dimanfaatkan oleh Hasan dan Marwardi untuk membalasnya dan mengatur strategi. Saya berbicara masalah dari segi bela dirinya seperti itu. Ya, barangkali
Apa yang membuat Hasan dan Wardi bisa menang adalah mereka tenang, menguasai emosional, menguasai lapangan, dan mereka menguasai teknik di lapangan, dia kuasai semuanya. Demikian materi sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.